Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 hari ini kita masih dalam nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Ayah bunda Al-Abidin TV yang dimuliakan Allah, hari ini masih dengan Misriah dalam program Sharing Parenting with Al-Abidin. Dan tentu saja dengan tema yang baru pada pagi hari ini. Temanya adalah 6 kesalahan mendidik anak bagian pertama. Tentu saja pria tidak sendirian, ditemani oleh pembicara yang begitu hebat, sudah begitu terkenal di mana-mana, bahkan sudah sampai di luar Pulau Jawa. Nah, kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasti akan bertanya, kabar sehat Bunda? Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Alhamdulillah. Sudah berolahraga pagi hari ini? Alhamdulillah sudah. Apa ini Bunda? Olahraganya tadi? Jogging. Rutin jogging. Alhamdulillah ya, rutin jogging. Kalau Ria belum rutin, nanti setelah ini kita mau badminton. Amin. Semoga ya. Bunda Farida, hari ini materi kita sangat bagus juga. Ya. 6 kesalahan mendidik anak. Wah, ternyata mendidik anak itu memang gak gampang. Butuh skill, butuh kesenian. Makanya ini ayah bunda pemirsa Al-Abidin TV yang di rumah pasti kalau setiap hari Jumat pasti setia ini menonton acara Sharing Parenting. Nah, pengen tahu apa saja kesalahan dalam mendidik anak, nanti kita simak baik-baik. Tapi sebelumnya, kalau ada pertanyaan silahkan dikirim via WA di 082135607083 atau bisa juga ditulis komentar di chat live-nya di akun Al-Abidin TV. Oke, Bunda Farida, tadi kita sudah membahas sedikit, ternyata mendidik anak itu memang sulit. Beberapa orang tua pasti melakukan kesalahan. Salah itu nggak apa-apa, bisa diperbaiki. Tapi kalau tahu salahnya, nah sekarang kita belajar dulu dengan Bunda Farida, apa sih kesalahan itu? Monggo Bunda Farida. Ya, terima kasih Mas Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayah bunda pemirsa Al-Abidin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sharing kembali ya, berbagi ilmu, berbagi semangat dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik anak memang sebuah perjuangan, satu proses yang luar biasa yang memerlukan kegigihan kita, memerlukan kekompakan dan juga stamina energi yang terus menerus sepanjang waktu sejak anak kita diciptakan Allah SWT di dalam kandungan sampai kita tiada kelak. Jadi menjadi orang tua itu sepanjang zaman, tidak ada kata pensiun untuk orang tua. Nah, sepanjang dalam mendidik anak tentu ada beberapa hal yang terkadang kita terlupa dalam menyampaikan pendidikan kepada anak, atau bahkan tidak hanya terlupa, ada kesalahan yang kita lakukan dalam mendidik anak. Ya, ini kita bisa memakluminya karena kita manusia tempatnya lupa ya. Tetapi bukan kemudian kita menerima begitu saja apa yang menjadi kesalahan kita, harus ada upaya untuk bisa memperbaikinya. Jika sudah dilakukan ya, kesalahan itu sudah terlanjur dilakukan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, jika belum, berarti jangan sampai kita melakukannya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, tentu dalam proses pendidikan anak ayah bunda, kita selalu memperhatikan perkembangan anak kita dan juga memperhatikan perkembangan zaman, karena kita tidak bisa sekedar
asal-asalan, tidak sekedar copy paste dalam mendidik anak kita. Belajar itu terus menerus yang harus kita lakukan agar anak kita pun juga merasa bahwa orang tuanya ini orang tua yang keren, yang mengikuti perkembangan anaknya, mengikuti perkembangan usianya, dan juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita belajar apa saja sih sebenarnya yang menjadi kesalahan orang tua, dan ini sebenarnya banyak sekali yang ada di dalam masyarakat kita yang perlu kita benahi gitu ya. Misalnya tentang mitos-mitos di dalam keluarga yang berlaku di masyarakat, yang tentu saja ini jangan sampai kemudian mitos ini kita jadikan sebagai pegangan. Misalnya ada satu mitos di masyarakat Jawa itu, kalau anak itu di setiap usia tertentu itu harus diselamatin gitu, dalam suatu upacara ritual ya. Kemudian ada hal-hal tertentu yang harus disediakan, hal tertentu yang harus dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian ada satu anggapan bahwa jika orang tua tidak melakukan itu, nanti anaknya akan kesambet gitu ya, akan mudah ditempeli setan, akan mudah digoda oleh setan, akan mudah mendapatkan bencana seperti itu. Nah, ini tentu saja kita kembali kepada agama kita, apakah itu diajarkan oleh Rasulullah? Nah, kalaupun itu tidak, ya berarti kita harus menghindarinya. Jangan sampai kemudian kita mempercayai mitos-mitos dalam rangka mendidik anak, karena anak kita real, bukan barang percobaan gitu ya, yang dengan sembarangan kita bisa menerapkan pendidikan kepada anak kita. Demikian juga hal-hal lainnya gitu, dari berbagai hal yang terjadi di masyarakat kita, yang kadang-kadang ini dianggap sebagai sebuah pedoman di dalam mendidik anak, ternyata itu tidak benar. Nah, berarti ini adalah tantangan bagi kita untuk bisa memilah dan memilih mana sih yang benar bagi anak kita ya. Dan kalau kita bicara soal mitos ini banyak sekali ya, banyak sekali hal-hal yang terjadi di masyarakat, dan ini tentu saja akan berpengaruh kepada anak kita. Misalnya juga gitu ya, kalau habis memandikan bayi, habis memandikan anak, nggak dikasih bedak, airnya itu loh Miss Ria, air bekas cucian, bukan bekas cucian, bekas untuk mandiin anak gitu, itu tidak boleh dibuang ke selokan gitu, tapi harus dibuang ke tempat yang lapang, yaitu di halaman ya, di halaman gitu. Nanti kalau air bekas untuk mandiin bayi itu dibuang ke selokan, nanti bayinya akan celaka dan sebagainya seperti itu ya. Ya, berarti mendidik anak nggak boleh turun temurun ya, Miss Bunda ya. Iya, jadi memang harus kita cross check. Ini diajarkan nggak sih di dalam Islam gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar asal copy paste, dulu orang tuaku melakukan ini gitu, maka aku juga akan melakukan ini kepada anakku. Cross check dulu, tabayun dulu, apakah hal itu memang benar ya secara agama. Kalau memang tidak, tentu saja kita jangan mengulangi hal yang sama, apalagi sampai kemudian meyakininya gitu. Ini nanti ini sudah berkaitan dengan akidah seperti itu. Atau juga yang ini kaitannya masih dengan mitos gitu ya, yang kita ajarkan kepada anak, Dek jangan ngelewatin di situ loh, di situ itu ada genderuwonya gitu ya, di situ ada setannya kayak gitu. Nah, ini kan hal yang menakut-nakuti anak yang tidak berdasar seperti itu. Bukan mendidik anak, tapi justru
perkataan orang tua yang seperti ini akan melemahkan mental anak. Nah, itu beberapa hal gitu ya, secara umum yang ada di sebagian masyarakat kita. Nah, sekarang kita kembali kepada tema kita. Kalau kesalahan orang tua yang paling mendasar apa? Insya Allah akan kita bicarakan pada hari ini. Yang pertama, Bunda, kesalahan yang sering dilakukan orang tua yaitu mendidik anak tanpa konsep, gitu. Jadi ketika menikah ya udah menikah aja, punya anak ya udah punya anak aja, membesarkan anak ya udah dibesarin aja, dikasih makan minum ya sudah selesai gitu. Artinya tidak ada konsep anakku ini akan aku didik menjadi seperti apa. Bagaimana cara mendidik anak dengan baik? Orang tua tidak ada ilmu, yaitu tadi akhirnya ilmunya sekedar copy paste saja atau berdasarkan kira-kira kalau begini nanti hasilnya bagus. Padahal kan anak nggak bisa coba-coba gitu, semuanya harus dengan ilmu. Nah, ini ada satu peristiwa gitu di mana orang tua ini menganggap ilmu yang beliau punyai adalah ilmu yang terbaik. Beliau ketika anak pertama ya menerapkan aturan semuanya serba disiplin dengan anggapan bahwa ini anak harus diprotek, tidak boleh terkena kotoran, nanti kalau kena kuman bisa bahaya dan sebagainya, tidak boleh main di luar gitu ya, karena di setting ini anak akan menjadi ilmuwan, menjadi anak yang cerdas. Dan ternyata tujuan orang tuanya benar, anaknya cerdas sekali dari sisi akademiknya, tetapi ada yang terlupa, penanaman karakternya, penanaman agama, penanaman mentalnya ternyata terlupakan. Sehingga begitu masuk usia sekolah, secara akademik memang sangat bagus, tetapi secara sosial sangat bermasalah. Kesulitan untuk bersosialisasi dengan temannya, ya, kesulitan untuk berkompetisi dengan temannya, kemudian juga untuk penanaman agamanya ini sulit sekali karena memang tidak dibiasakan di rumah. Nah, kemudian juga karena orang tuanya sangat protektif gitu ya, sangat steril begitu, sehingga ketika pelajaran olahraga di lapangan pun itu nggak mau ya, takut nanti becek, nanti bajunya basah, karena tidak dibiasakan di rumah seperti itu, sehingga akhirnya ya menghambat perkembangannya walaupun secara akademik bagus gitu ya. Nah, karena perkembangannya yang timpang, belum ada balance, akhirnya ketika melahirkan putra yang kedua metodenya berbeda, berdasarkan percobaan pada anak pertama. Jadi beliau mengatakan anak pertama itu memang percobaan, tetapi ternyata tidak pas begitu. Akhirnya anak kedua dibebaskan sebebas-bebasnya. Akhirnya pertumbuhannya bumi langit dengan kakaknya. Si anak pertama ini sangat jijian, semuanya serba harus bersih, harus steril. Tapi adiknya karena benar-benar dibebaskan orang tuanya, sama sekali tidak punya rasa takut. Ke kamar mandi malam-malam mati lampu, udah nggak ada rasa takut sama sekali. Namanya keselokan, dia nyegur keselokan gitu ya, mengambil cacing, mengambil kodok, gak ada rasa jijik sama sekali. Bahkan kemudian suatu hari dia membedah si kodok ini ya, kemudian dia menceritakan ke mamahnya, aku tadi sudah melakukan ini, melakukan itu gitu ya. Akhirnya orang tuanya juga kebingungan, kok cara mendidik yang dulu pertama itu ketat banget juga salah, ini saya bebasin kok ya salah juga. Nah,
ini kan berdasarkan perkiraan sendiri cara mendidik anak, bukan berdasarkan ilmu kekinian. Sebenarnya mendidik anak yang benar, yang proporsional itu seperti apa. Nah, ini hasilnya ketika anak ketiga ini mesti ya bener ini belum, belum. anak yang ketiga belum gitu. Tadi anak pertama tadi kan berarti otoriter tuh pola asuhnya ya Miss ya. Yeah. Yang anak kedua permisif, orang tuanya bebas kayak gitu. Terus mungkin anak ketiga bener ini nanti. Semoga seperti itu, belajar dari anak yang pertama sama kedua gitu. Artinya itu menjadi pelajaran bagi kita, mendidik anak itu nggak bisa coba-coba gitu. Coba kalau saya terapkan gini kayak gimana, ternyata salah, terapkan seperti itu ternyata salah, tidak bisa dengan percobaan gitu. Sehingga pentingnya kita mendidik anak itu dengan ilmu, tidak hanya sekedar asal. Nah, ini kan hal yang terpenting juga, kekompakan ya antara ayah bundanya untuk bisa saling support. Bagaimana sih cara mendidik anak yang benar, yang sesuai dengan konsep yang diinginkan oleh kedua orang tua. Jadi kedua orang tua sejak awal mempunyai putra itu sudah direncanakan terlebih dahulu. Ini anak saya mau saya bawa kemana, mau akan saya jadikan seperti apa, itu di konsep terlebih dahulu. Kalau tanpa konsep ya berjalan apa adanya, nanti kita justru yang akan kesulitan ketika akan mendapatkan permasalahan. Walaupun ayah bunda, walaupun gitu ya, kita sudah mempunyai konsep pun permasalahan itu akan selalu ada. Nggak mungkin terus kemudian ketika kita sudah mengkonsep, misalnya kita akan mengkonsep anak kita, merencanakan anak kita menjadi anak yang solih, yang menjadi pebisnis, menjadi seorang pedagang gitu. Nah, untuk mewujudkan ke sana tentu nggak mudah, tentu akan selalu ada ujian dan ujian, karena kita membentuk sesuatu yang gaib. Yang kita bentuk itu jiwa anak, pikiran anak, dan ini berlaku untuk semua anak. Apalagi kemudian tantangannya adalah setiap anak kita itu karakternya beda-beda. Jadi setelah kita merumuskan gitu ya, mengkonsep pendidikan anak kita, bisa jadi antara anak pertama, kedua, ketiga sama konsepnya, atau mungkin dibikin berbeda-beda seperti itu ya. Ya, itu ditambah lagi nanti dengan karakter anak yang berbeda-beda gitu. Nah, itu hal pertama ayah bunda tentang kesalahan mendidik anak, yaitu ketika kita mendidik anak itu tanpa konsep, asal-asalan ya, tidak dengan ilmu, maka ya hasilnya pun asal-asalan juga seperti itu. Oke, menarik sekali ya ayah bunda yang di rumah. Tadi katanya menarik bunda. Jadi mendidik anak itu butuh ilmu, tidak sekedar asal kayak gitu. Makanya belajar bagi orang tua itu hukumnya sebenarnya wajib. Nah, sharing parenting ini adalah salah satu sarana nih untuk belajar bagi ayah bunda yang ada di rumah. Oke, materinya akan tetap berlanjut, tapi sebelumnya kita ada komersial break berikut ini. Tetap di Al Abidin TV. The world is changing, and changing fast. Technology, education, health. There is hardly anything in life that is not changing. Some changes create a better version of us, while the others create fear and anxiety. The world needs a big thinking. The world needs a great innovations that develop all potential optimally. We don't just think about the problems, we care about them. I can say that this is my second home. It was able to bring out intentions and communities inside me. We act boldly to solve the challenges.
never forget to integrate religious values in life. There were so many choices when I arrived here, such as what class I should join, the 3 lessons that are Cambridge category in my school at least. We are Al-Abidin Bilingual Boarding School, bringing you to the excellent. Nah, kembali lagi di channel Al-Abidin TV dalam program Sharing Parenting with Al-Abidin. Tadi sudah ada satu poin terkait dengan kesalahan mendidik anak. Bunda Farida tadi menyebutkan satu itu adalah mendidik anak tanpa konsep. Tanpa konsep itu bisa jadi tanpa tahu pola asuh yang benar kayak apa. Nah, ngomongin pola asuh, ayah bunda dan pemirsa Al-Abidin TV bisa menyaksikan tayangan yang kemarin kita bicarakan ada 5 pola asuh. Nah, jadi ini berkaitan ini. Iya. Ya, betul. Oke, selanjutnya Bunda, poin kedua apa ini ya kira-kira? Monggo. Ya. Baik Ayu Bunda, kita lanjutkan kembali materi kita. Kesalahan dalam mendidik anak kita yaitu tidak mengikuti perkembangan anak. Ya. Allah itu kan sudah memberikan tahapan anak kita itu sudah demikian jelas di depan mata sejak lahir, bahkan sejak di dalam kandungan gitu ya. Kemudian anak usia 2 tahun terus beranjak menjadi 5 tahun, 10 tahun, remaja dan seterusnya gitu. Nah, ternyata mendidik anak ada tahapannya sesuai dengan perkembangan usia anak. Setiap anak memerlukan penanganan yang sesuai. Jangan sampai kemudian tertukar gitu ya. Kita mendidik anak usia 5 tahun tetapi pola asuhnya seperti 10 tahun gitu. Atau mendidik anak yang sudah dewasa seperti anak SD ya. Tidak bisa kita samakan gitu. Nah, ini mengacu pada tahapan mendidik anak yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau membagi ada 3 fase tahapan dalam mendidik anak-anak. Yang pertama, fase 0 sampai 7 tahun. Ini adalah fase di mana kita mendidik anak bagai raja. Kemudian mungkin ada yang bertanya gitu ya, maksudnya mendidik anak bagai raja itu apakah terus Semuanya dipenuhi. iya dimanja gitu. Semuanya mau ini oke, mau itu oke gitu ya. Iya. Bukan ya, Miss ya? Bukan ya, Bukan. Bunda? Mendidik anak bagai raja itu maksudnya semua kebutuhan anak ini dipenuhi ya. Kebutuhan jasadiahnya, kebutuhan secara fisik. Anak ini memerlukan makanan, minuman yang bergizi. Karena ini adalah pondasi bagi perkembangan fisik anak. Ini harus dipenuhi. Kemudian kebutuhan secara ruhiyahnya, kebutuhan kasih sayangnya, perhatiannya, kemudian pendidikan agama sejak bayi gitu ya, mengenalkan Robnya melalui kata-kata kita perdengarkan Al-Quran, kita memuji Allah, kita sering mengucapkan kata-kata Allah kepada anak kita gitu ya. Dan hal-hal yang baik yang kita berikan untuk kebutuhan ruhiyah anak kita. Kemudian juga kebutuhan fikriyahnya, kebutuhan akalnya. Perkembangan anak ini luar biasa. Usia 0 sampai 2 tahun ini kan usia emas anak ya, usia golden age. Nah, ini perkembangan otaknya itu tercapai dari 0 sampai 80%. Ini di usia 2 tahun pertama. Nah, ini kan Masya Allah ya, luar biasa gitu. Sehingga memang semua kebutuhan anak harus terpenuhi. Jangan sampai kemudian ada yang terlewat. Ini usia 0 sampai 7 tahun. Nah, usia 7 sampai 14, ketika anak sudah terpenuhi semua kebutuhannya, kebutuhan perkembangannya, secara fisiknya, kesehatannya, secara pola pikirnya, pemikirannya, pendidikan agamanya gitu ya. Maka ketika usia 7 sampai 14 tahun
ya, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, didik anakmu bagai tentara dengan penuh kedisiplinan gitu. Sehingga memang memerlukan rasa tega dari orang tua untuk tidak lagi memperlakukan anak bukan sebagai bayi yang harus ditimang-timang dan dimanja seperti tahun sebelumnya. Kalau sudah 7 tahun maka harus mengencangkan ikat pinggang. Anak tidak lagi ditimang-timang, tapi harus sesuai dengan tahapan perkembangannya, diajarin pendidikan karakter dengan kuat, diajarin pendidikan agama dengan kuat. Basicnya 2 itu ketika usia 0 sampai 7 tahun, yaitu pendidikan agama dan karakternya. Anak kita ajari untuk disiplin, anak kita ajari bertanggung jawab, anak kita ajarin keberanian, anak kita ajarin kemandirian, dan semua hal pendidikan karakter ini kita berikan di usia 7 sampai 14 tahun. Nah, kalau sudah usia 14 tahun ke atas, ini sudah bukan lagi terus kemudian kita mendidik bagai tentara yang semuanya serba disiplin. Tahapannya sudah berbeda lagi, yaitu didiklah anakmu bagai sahabat, bagai teman yang diajak ngobrol, diajak curhat, diajak diskusi, diajak sharing. Ini teman. Tidak lagi ditunjuk ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Itu sudah berlalu, yang harusnya itu ketika 7 sampai 14 tahun. Nah, kalau anak kita sudah remaja gitu ya, kemudian kita mengajaknya ngobrol sebagai teman, ini akan menjadikan anak itu berpikir secara lebih dewasa. Dia dihargai pendapatnya, dihargai keinginannya, dihargai sebagai orang dewasa yang mempunyai prinsip dan pendirian. Jadi bukan kemudian dia harus sebagai follower sebagaimana usia 14 tahun sebelumnya. Masanya sudah berbeda. Nah, kalau kemudian kita tertukar dalam mendidik anak kita, kita mendidik anak usia misalnya 16 tahun, tapi masih diperlakukan seperti usia 10 tahun yang harus disuruh-suruh, yang nggak boleh ini itu, ya tentu anak akan berontak. Anak ini kan sudah remaja, dia sudah mempunyai pilihan sendiri, sudah mempunyai kehendak sendiri. Tapi kalau kemudian masih diperlakukan sebagaimana anak 10 tahun, tentu jiwanya akan berontak. Anak tidak bisa berkembang sebagaimana yang seharusnya. Karena kalau sudah usia 14 tahun ke atas gitu ya, secara kemampuan berpikir anak sudah matang gitu. Dia sudah mempunyai kehendak sendiri, mempunyai keinginan sendiri, yang ini harus dihargai. Bukan waktunya lagi untuk dikekang sebagaimana sebelumnya. Nah, ini kan kalau kemudian orang tua menerapkan pola asuh yang tertukar gitu ya, tidak sesuai dengan tahapan usianya. Misalnya harusnya usia 7 sampai 14 tahun ini kan masa yang harus ketat, masa pendisiplinan. Tapi kemudian kita anggap sebagai sahabat. Kita beri, "Kak, menurut pendapatmu bagaimana?" Ya belum bisa. Kemampuan berpikirnya belum matang. Ya akhirnya kan nanti tidak tepat. Perkembangan anak akhirnya tidak tepat. Jadi memang harus ada tahapan-tahapannya. Nah, kadang-kadang ayah bunda yang terjadi di masyarakat kita adalah orang tua melupakan usia yang 14 tahun ke atas. Jadi dikira ya, anak ini masih terus di tahapan yang kedua, yaitu tahapan mendidik anak bagai tentara, sehingga anak remaja pun masih dididik dengan semuanya harus serba menuruti keinginan orang tuanya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dianggapnya masih kecil, dianggapnya belum bisa mempunyai pola pikir sendiri. Sehingga nanti ketika anaknya ini berbeda pemikiran dengan orang tua, berbeda pilihan dengan orang tua, dianggap
membantah orang tua. Mungkin itu juga ya Miss ya, kenapa sekarang itu banyak remaja Indonesia itu yang larinya ke kenakalan remaja, ke ngerokok, mereka aksi brutal, mainan balapan liar di jalan, itu karena mungkin ketika harusnya umur SMA itu kan harusnya jadi sahabat, tapi Iya. banyak orang tua yang lupa, tapi masih pendidikannya tadi kayak tentara, jadi loh kamu kok jam segini baru pulang kenapa, kayak gitu ya. Ayo sudah sholat belum, nah kayak gitu. Jadi akhirnya anak, bapak ibu sih kok aku nek pulang kayak gitu, akhirnya dia keluar ya. Iya, iya. Jadi memang kadang-kadang pola asuh yang kita terapkan itu ngikut kebanyakan orang tua yang lain itu bagaimana gitu. Kalau usia remaja tapi masih pola asuhnya ini masih serba penuh dengan kedisiplinan sebagai tentara, sampai ada ibaratnya pengibaratan dari orang Jawa gitu, nek dikongkon ngalor malah ngidul gitu. Kalau disuruh ke utara malah ke selatan, kalau disuruh ke barat malah ke timur. Artinya malah bertentangan apa yang disampaikan orang tua dengan yang dilakukan anak. Karena ya memang ini terjadi pemberontakan ketika orang tua tidak mendidik sesuai dengan tahapannya, tidak dihargai pendapatnya, tidak didengar perkataannya. Ini akan terjadi pertentangan di dalam diri anak yang akhirnya dia mencari rasa nyaman itu keluar rumah. Akhirnya anak tidak betah di rumah, larinya kemana? Ke temannya, ke pergaulan sosialnya, yang kalau ini tidak diatasi segera, anak bisa terseret kepada pergaulan yang salah karena anak tidak merasa nyaman di rumah. Nah ini kan akibat ya kalau kemudian kita menerapkan pola asuh ini tidak sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Itu Bisra yang kedua. Ya. Oke. Semakin kesini sebenarnya Ria semakin yakin ini Bunda, bahwa ternyata setiap anak itu, kalau misal ada anak bermasalah, itu pasti sebenarnya anaknya nggak salah. Mungkin orang tuanya yang memang bermasalah, yang sedang memang ada belum tepat mendidik anaknya. Betul. Jadi kalau memang Ananda bermasalah, ayo kita sebagai orang tua yang harus pertama kali untuk introspeksi diri. Bener nggak? Bener. Iya. Oke, lanjut. Ini masih panjang, masih ada satu poin lagi, pasti lebih menarik lagi tentunya. Tapi tunggu dulu, akan ada komersial break berikut ini. Anak adalah anugerah darinya. Ia amanah dari langit untuk orang tuanya. Allah telah tanamkan fitrah-fitrah kebaikan kepadanya. Tugas kita menumbuhkan fitrah-fitrahnya. Dengan bermain ia mengenal Rabb-nya, melalui kisah ia mengenal utusannya. Dalam dialog mereka menggali kalamnya yang tak sekedar dogma. Dengan teladan ia belajar bahwa akhlak tak sekedar ucapan. Saat rumah dan sekolah bersinergi dalam membersamainya, maka akan lahirlah calon pemimpin masa depan yang cerdas dan bertakwa, siap menghadapi tantangan zaman dan membuat perubahan. Bersama kami, Homey and Friendly School for Kids, KBTKII Al-Abidin Surakarta, kita wujudkan generasi emas Indonesia. Alhamdulillah kembali lagi di channel Al-Abidin TV dengan program Sharing Parenting with Al-Abidin. Tentu saja bersama Miss Ria. Nah, hari ini pembahasan kita sangat menarik, yaitu tentang
ketika ada 6 kesalahan mendidik anak, tapi kita ini bagian pertama dulu. Jadi bagian kedua akan ditayangkan nanti minggu depan. Begitu ya Miss, begitu ya Bunda Farida ya. Nah, ini Bunda ada pertanyaan yang sudah masuk di HP saya. Pertanyaannya dari Bunda Santi di Palangkaraya. Nah, Bunda Farida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, yang pertama, kalau memang saya sudah menyadari kalau ternyata selama ini pola asuh yang saya terapkan kepada anak saya itu salah. Nah, kemudian kalau sudah terlanjur anak saya ya jadi susah untuk diatur, lah terus apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Pertanyaannya singkat tapi dalam ini. Monggo Bunda Farida. Iya, terima kasih Bunda Santi dari Palangkaraya atas pertanyaannya. Gimana kalau kemudian kita sudah terlanjur gitu ya, karena dulu mungkin kesempatan untuk belajar atau ilmu parenting belum marak sedemikian gitu. Jadi ini mungkin putranya sudah besar-besar gitu ya. Gimana kalau sudah terlanjur kita tidak mengikuti tahapan mendidik anak? Jadi begini Bunda, dan juga mungkin Bunda yang lainnya yang juga mengalami permasalahan yang sama ya. Mendidik anak itu proses gitu. Selagi kita ada kesempatan, maka berusahalah untuk memperbaikinya. Yang mungkin gitu ya, yang mungkin putra kita sudah tidak bersama lagi dengan kita. Mereka mungkin sudah kuliah di luar kota, mungkin mereka sudah bekerja di tempat yang lain, sehingga kesempatan kita untuk mendidik anak ini seakan-akan sudah hilang. Mereka sudah lepas dari pandangan kita dan kita sudah terlanjur memberikan pola asuh yang salah. Maka tetap optimis Bunda, akan selalu ada kesempatan untuk bisa memperbaiki semuanya. Terus bagaimana caranya? Berusahalah semaksimal mungkin dengan energi dan kesempatan yang ada. Kalau misalnya bisanya komunikasi hanya lewat media sosial, hanya lewat WA, maka jadikan itu sebagai sarana untuk komunikasi ke anak, menyampaikan hal-hal yang terbaik kepada anak. Dan yang terpenting Bunda, jika anak melakukan hal yang tidak seharusnya, mohon tolong untuk tidak menyalah-nyalahkan anak. Karena bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi kenapa Ananda melakukan kesalahan itu? Karena ini adalah hasil pola asuh yang selama ini dia terima. Misalnya, anak sudah usia 20 tahun, tapi masih suka berbohong kepada orang tuanya, masih berani meninggalkan sholat, masih berani membantah, bahkan mungkin membentak orang tuanya. Ini jangan kemudian hanya disalahkan bahwa ini merupakan kesalahan anak saja. Mohon maaf, kita ikut berkontribusi mengapa anak kita menjadi demikian. Pasti ada pola asuh yang salah yang telah kita berikan kepada anak. Nah, artinya kan ini sudah terlanjur gitu ya. Mungkin anak yang seharusnya kita perlakukan sebagai sahabat, tapi masih terus kita perlakukan secara disiplin bagai tentara, yang ini membuat anak berontak. Sehingga jangan menyalahkan anak saja. Nah, terus bagaimana upaya memperbaikinya? Mintalah maaf. Minta maaf ya. Sama siapa Mi? Minta maaf kepada anak tentu saja gitu ya. Misalnya anak membentak orang tua, gitu. Jangan kemudian langsung kamu sudah membentak orang tua, kamu harus minta maaf. Gitu. Itu nanti kalau kemudian anak dituntut seperti itu, anak masih dalam kondisi emosi disuruh minta maaf kepada orang tua, wah, nanti anak akan semakin menghebat emosinya. Tapi beda kemudian apabila kita mempunyai respon yang positif. Nah, kamu sudah dewasa dan masih berani membentak orang tua,
Mama minta maaf ya, Mama terlupa untuk mengajari kamu, untuk mendidik, untuk menjadikan kamu menjadi anak yang lembut. Malah orang tuanya ya yang minta maaf ya, Iya, biar dia kerasa gitu ya Miss. ini Iya. sebagai cara untuk menyentuh hati anak, tidak dengan kemudian menyalahkan anak. Kamu harus minta maaf gitu. Ini adalah trik, ini adalah upaya untuk menyentuh hatinya. Kalau anak diperlakukan seperti itu, malah justru yang akhirnya dia berbalik, enggak mah, aku yang minta maaf. Itu kalau anaknya sudah besar. Kalau anaknya Iya. masih TK kayak gitu apa SD kayak gitu, Kalau anak masih seperti itu ya kembali kepada tahapan yang sesuai tadi gitu. Nah ini kan yang kita bicarakan ini kalau sudah terlanjur. Kalau udah terlanjur bagaimana? Itu kemudian hal yang terpenting, Bunda, yang luar biasa gitu yang harus kita lakukan. Kita mempunyai senjata, yaitu apa? Doa. Ya. Kita mempunyai senjata yaitu doa. Maka jadikan kekuatan doa sebagai orang tua ini untuk mendidik anak kita melalui cara langit, melalui cara Allah SWT. Ya mungkin secara fisikly kita tidak bisa meraih anak karena anak sudah di luar kota, anak sudah berkeluarga, tetapi masih ada sifat karakter yang masih harus yang diperbaiki gitu. Dan itu merupakan kesalahan kita ketika mendidik dia ketika masa kecil dulu. Maka masih ada kesempatan, yaitu apa? Dengan doa. Doakan anak kita agar Allah yang menyelesaikannya, agar Allah yang memperbaiki karakter anak kita. Doa ibu itu makbul. Jadi yakin saja, tidak ada permasalahan yang tanpa solusi. Semua permasalahan pasti ada solusinya. Bahkan yang mungkin secara logika kita tidak bisa menjangkaunya, karena kita mempunyai satu kekuatan yang luar biasa, yaitu doa. Doakan anak, doakan putra, sebut satu persatu namanya, kemudian pintakan kepada Allah apa yang ingin kita didik kepada anak kita. Sebutkan juga keterbatasan kita, sebutkan juga kesulitan kita mendidik anak. Sebenarnya kita masih ingin mendidiknya gitu ya, tapi apa daya sudah terlanjur, apa daya anak sudah di luar jangkauan kita, maka kita serahkan kepada Allah agar Allah yang menyelesaikan semuanya. Begitu Bunda ya, tetap semangat ya. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Bunda Santi. Semoga nggak hanya bertanya kemudian dijawab, tapi kemudian nggak diamalkan, kemudian masih marah-marah, oh ini nggak bisa, aku nggak bisa kayak gitu. Nah, tapi lebih baik ketika memang sudah ada jawaban, ayo segera kita amalkan, karena ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa berbuah, nggak berbuah nantinya. Nah, itu tadi pertanyaan dari Bunda Santi. Langsung saja kita ke poin terakhir. Poin terakhir tentang kesalahan mendidik anak, bagian pertama. Apa sih kesalahan ketika kalau orang tua itu mendidik anak itu kebanyakan apa? Monggo Bunda Farida. Baik Ayah Bunda, kita lanjutkan lagi. Apa sih kesalahan orang tua dalam mendidik anak secara mendasar gitu ya. Yang ketiga adalah tidak konsisten gitu. Tidak konsisten dalam memberikan peraturan kepada anak. Kadang boleh, kadang tidak gitu. Misalnya ini kebetulan sedang musim hujan ya, sedang musim hujan gitu. Suatu hari anak minta izin untuk main hujan-hujanan. Bunda, aku mau hujan-hujanan ya. Oke, kita persilahkan. Tapi kemudian esok harinya anak mau main hujan-hujanan, enggak, jangan, kamu nanti bisa pilek gitu. Nah, ini kan ketika memberikan aturan tidak konsisten, anak, loh kemarin boleh, sekarang kok enggak boleh, lah besok lagi boleh apa enggak gitu. Karena tidak ada aturan yang jelas. Kalau boleh itu kenapa, kalau tidak boleh kenapa, ini tidak ada penjelasan kepada anak, sehingga yang ditangkap bagi anak itu, Bunda enggak konsisten. Nah ini akan membuat anak bingung gitu. Atau juga misalnya ketika anak mengerjakan tugas ya, ini lagi daring, ini kan ya memang anak harus mandiri gitu ya.
suatu saat bundanya mengatakan, kamu harus mandiri nak, kerjakan sendiri sebisanya, ndak apa-apa, salah ndak apa-apa, yang penting kamu berusaha. Nah, lain kali ketika anaknya mengeluh mengerjakan tugas, orang tua langsung ambil alih gitu. Ya udah, ini mama aja yang ngerjain, ini soalnya susah, nanti kalau kamu kesulitan. Yang kemarin dibilang kakak harus berusaha, kemudian selanjutnya mamahnya yang mengerjakan, anak malah enak-enakan. Ini nggak konsisten. Ini akhirnya anak tidak mempunyai pedoman sebenarnya apa sih yang harus dia lakukan. Apakah dia harus berjuang atau dia bisa minta bantuan kepada bundanya. Jadi ini membuat jiwa anak menjadi labil jika penerapan aturan ini tidak konsisten. Ya, walaupun terkadang kita sebagai orang tua itu ya terkadang lupa seperti itu. Ya, kita harus kembali lagi, oh iya ya kan ini kakak harus berjuang. Maka seketika itu pula kita kembalikan konsep pendidikan kita kembali ke awal. Sebenarnya apa aturan yang kita berlakukan kepada anak kita? Ini masih pada satu orang tua, yaitu bundanya. Padahal namanya konsisten itu harus diberlakukan antara ayah dan bundanya dan simbahnya. Kalau Iya. ada simbah di rumah itu, Iya. dan kakek buyutnya, Kalau ada tantenya, nah banyak. ada siapapun yang ada di rumah itu, ketika memberikan aturan harus konsisten. Nah, misalnya soal nonton TV di rumah, gitu ya. Namanya TV itu kan dipakai bersama-sama gitu. Ketika ayahnya mengatakan boleh nonton TV, tapi bundanya mengatakan nggak boleh, orang tua bingung. Apalagi kamu kalau kemudian orang tuanya mengatakan nggak boleh, eyangnya mengatakan boleh, ya udah bingung nanti anak itu. Sehingga memang aturan ini harus konsisten berlaku untuk semua anggota keluarga. Nah, ini kan pentingnya ada komunikasi. Yang paling penting adalah komunikasi antara ayah dan bundanya. Ini yang menjadi hal yang pokok. Kalaupun ini nanti ada permasalahan dengan orang lain, kemudian ada perbedaan, ini masalah kemudian, ya. Yang paling penting adalah konsistensi antara pola asuh yang diberikan oleh bunda dan ayahnya. Kalau kemudian ini bisa diberlakukan, ini akan menjadi suatu aturan yang kuat. Kalau ayah mengatakan A, bunda juga A. Kalau bundanya B, ayah juga B. Jadi menyatukan pendapat, menyatukan aturan, menyatukan persepsi dan pola asuh antara ayah dan bunda. Ini menjadi hal yang sangat pokok sekali. Sehingga kalaupun ada permasalahan, ya, ada perbedaan pendapat antara ayah dan bunda, ini harus diselesaikan. Dan tentu saja penyelesaiannya ini tidak di depan anak, ya. Jadi kalau misalnya ayah beda pendapat dengan bunda, silahkan diselesaikan di luar forum dengan anak, maksudnya jangan di depan anak. Karena kalau di depan anak ini kan memperlihatkan kalau kita itu nggak kompak gitu. Nanti anak juga akan tahu, oh ternyata ayahku punya pendapat ini, kok bunda punya pendapat ini. Nanti akan ketahuan gitu ya. Jadi ketika memang ada pendapat yang berbeda antara ayah dan bunda, silakan ke kamar dulu berdua atau duduk di teras ngobrol santai berdua, menyamakan persepsi apa yang akan nanti disampaikan kepada anak, sehingga perbedaan itu tidak terlihat oleh anak. Yang dilihat oleh anak adalah ayah dan bunda mengatakan hal yang sama, memberikan aturan yang sama. Dan ini harus ada salah satu yang mengalah gitu ya, dalam hal penyatuan persepsi antara ayah bunda ini tadi. Harus ada salah satu yang mengalah.
bukan kemudian ini soal menang kalah sih sebenarnya ya, tetapi lebih kepada kekompakan di dalam mendidik Ananda. Namanya pola asuh ya, ini kan bukan hitam putih gitu, bukan salah benar, karena semuanya berproses. Nah, kalau sudah ada satu kata antara ayah dan bunda, ini enaknya akan bisa saling mengingatkan jika ada salah satu yang sedang khilaf. Misalnya bundanya sedang khilaf, marah-marah kepada anak begitu, anaknya melakukan kesalahan ya, walaupun ini kesalahan bukan hal yang fatal, misalnya tidak sengaja menjatuhkan gelas pecah, ini kan bukan hal yang kesengajaan begitu. Nah, kalau bunda kemudian emosi seperti ini, ayah yang bertugas untuk mengingatkan, dijawil bun, sabar bun. Ayah menjawilnya ini dengan lembut, bukan kemudian langsung menegur bunda di depan anak gitu. Namanya juga nggak sengaja ya, namanya nggak sengaja. Jadi kalau sudah ada satu kompromi gitu ya antara ayah bunda, satu kesepakatan, yang satunya khilaf, yang satunya bisa saling mengingatkan, sehingga aturan yang diberlakukan kepada anak itu bisa konsisten. Satu khilaf, satu mengingatkan, satu lupa, satu mengingatkan. Ini akan terjadi konsistensi di dalam pola asuh kepada anak ya. Itu dulu Miss Ria ya. Oke. Nah, itu tadi sudah ada 3 poin tentang kesalahan mendidik anak. Semakin kesini dia mengambil satu kesimpulan Bunda Farida. Jadi untuk mbak-mbak yang di luar sana atau mas-mas di luar sana belum nikah nih, kita ini salah satunya nih seminar pranikah ini, yaitu selain dia tampan apa enggak, dia cantik apa enggak, keluarganya kayak apa, pekerjaannya apa, yang paling penting ternyata adalah gimana nih kalau kita punya anak, cara didiknya besok mau ke bagaimana, itu harus dibahas juga. Iya. Iya kan, benernya. Nah, itu hikmahnya. Jadi sharing parenting ini harusnya nggak hanya ditonton oleh ayah bunda yang sudah punya anak, tapi yang mahasiswa ataupun yang mau nikah, harusnya sejak menikah juga ya. Harusnya sejak awal sudah belajar tentang bagaimana mendidik anak. Oke. Jadi jangan kemana-mana, pasti seru nantinya. Tetap di Al Abidin TV, akan ada komersial berikut ini. SD Information and Communication Technology Al Abidin Surakarta, sekolah dasar teknologi pertama di Indonesia, membuka pendataan peminat sekolah gelombang istimewa dimulai tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2020. Berikut alurnya. Alur online. Pertama, mengisi form pendaftaran. Kedua, membayar biaya registrasi sebesar Rp300.000. Ketiga, mendapat nomor pendataan. Keempat, konfirmasi ke panitia. Kelima, mendapat link kuesioner. Keenam, dinyatakan diterima atau tidak. Ketujuh, melakukan interview biaya dan mengisi surat pernyataan. Kedelapan, melakukan daftar ulang. Resmi tercatat sebagai siswa SD ICT Al Abidin. Melengkapi syarat administrasi. Alur pendataan offline. Dapat mengunjungi SD ICT Al Abidin Surakarta di Jalan Adi Sumarmo, Bode Timur 3, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Info lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Miss Indah dan Mr. Ardi.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi dalam program Sharing Parenting with Al Abidin. Nah, tadi komersial breaknya tadi ada yang namanya SD ICT Al Abidin. Monggo kepada ayah bunda yang saat ini sedang mencari sekolah untuk anaknya, alhamdulillah Yayasan Al Abidin sudah membuka dengan 10 unitnya, sudah membuka pendataan peminat sekolah untuk tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Tapi sebelum, mungkin salah satu nanti yang bisa dipertimbangkan adalah pembelajaran jarak jauh, karena kita masih pandemi, tidak tahu kapan berakhirnya ya bunda ya. Jadi bisa jadi jenengan salah satu untuk bisa melihat nih sekolahnya adalah bagaimana sih PDR di sekolah tersebut. Nah, saran deh ya, silahkan kunjungi website masing-masing sekolah, sekaligus dikunjungi juga video-video pembelajaran jarak jauh di YouTube, channel YouTube masing-masing sekolahnya. Oke, itu saja tadi untuk refreshing sejenak dari materi. Nah, Bunda Farida, ini ada pertanyaan yang masuk. Iya. Pertanyaan dari Bunda Zuli di Klaten. Pertanyaannya seperti ini Bunda. Saya dan suami ini sebenarnya sudah seia sekata, sudah istilahnya sudah sama pola asuhnya Bunda Farida. Tapi suami saya itu cenderung yang pemalu. Jadi apa-apa malah jadi terserah saya kayak gitu. Dia yang mengikut saya. Nah, apakah kayak gitu itu benar dan bagaimana solusinya? Monggo. Iya, terima kasih Bunda Yuli yang ada di Klaten. Gimana kalau menghadapi suami yang pasif gitu ya, terserah mama itu, mau mendidik anak kayak apa terserah mama gitu ya. Dalam sebuah keluarga ketika mendidik anak, fungsi suami itu kalau di dalam sekolah itu sama seperti kepala sekolah. Nah, mamahnya, bundanya itu adalah gurunya. Jadi ada yang mengkonsep, ada yang mengatur, yaitu kepala sekolah. Yang melaksanakan adalah gurunya, yaitu bundanya. Sehingga tidak harus seorang kepala sekolah itu turun langsung mendidik anak-anaknya. Beliau yang berada di atas ya, di balik layar, yang mengkonsep. Ini loh yang nanti yang harus dididik untuk anak-anak kita. Jadi sebenarnya sikap yang mungkin terlihat terserah mama gitu ya, yang mungkin tidak ada perhatian ke anak, sebenarnya ini bukan suatu kesalahan yang fatal gitu, asalkan sudah ada kesepakatan di dalam pola asuh. Mungkin kenapa kok ayah kemudian terlihat apatis, semuanya diserahkan ke bunda, ada satu ganjalan yang terjadi pada ayah sehingga serasa ada jarak dengan anak. Nah, ini kan nanti yang harus dipelajari lebih lanjut. Kenapa kok ayah seperti itu? Kok tidak seperti sebagaimana yang seharusnya akrab dengan anak? Nah, ini sebenarnya harus ada pendekatan secara khusus. Ada satu settingan di dalam keluarga sehingga anak ini bisa dekat dengan ayah. Ini harus disetting. Gimana caranya? Misalnya ada kan satu agenda yang itu hanya diikuti oleh ayah dan anak. Misalnya berkebun ini cuma ayah dan anak, dikerjakan berdua atau mungkin dengan putranya yang lain. Ayah benar-benar fokus ketika berkebun itu sebagai sarana saja. Di situ sebenarnya tujuannya adalah untuk mendekatkan, untuk membuat bonding antara ayah dengan anak. Bunda ada di dapur aja, bikin masakan untuk mereka, gitu ya. Atau ada momen ketika mau tidur, ayahlah yang mendongengkan buku cerita kepada anak. Ini benar-benar sebagai sarana yang efektif agar anak bisa dekat dengan ayahnya. Apalagi kemudian ada sentuhan secara fisik, anak dipeluk gitu ya, anak dielus. Ini akan menjadikan bonding orang tua yang sangat indah sekali. Atau momen ketika di kendaraan,
dialog antara ayah dengan putranya, bercanda, dan juga momen-momen yang lain, mandiin anak misalnya, jangan bunda terus yang mandiin, ayahnya yang mandiin, sambil diajak bernyanyi, sambil diajak cerita, ini anak pasti akan bahagia. Atau dulang gitu ya, nyuapin anak, tidak harus selalu bunda, biarkan dalam rangka untuk mendekatkan anak kepada ayahnya, settinglah acara-acara yang memang bisa hanya ayah dan anaknya yang terlibat, sehingga ini akan menimbulkan perhatian anak kepada ayahnya dan juga perhatian ayahnya kepada anaknya. Nanti akan ada satu komunikasi yang intim di antara keduanya, sehingga tumbuhlah perhatian dari ayah kepada anaknya, sehingga tidak kemudian terkesan cuek, semuanya terserah bunda seperti itu ya. Ini dengan cara yang halus ya, dengan adanya pendekatan seperti itu ya. Dan ini harus segera dimulai, karena apa? Waktu itu kan terus berjalan gitu, waktu terus berjalan, dan ini tidak hanya kemudian bisa dilakukan sekali dua kali, harus terus menerus diadakan dialog dengan ayahnya untuk proaktif. Jadi yang bukan anaknya yang mendekati, ya banyak bacain aku cerita, enggak, ayahnya lah yang proaktif mengajak anaknya, kakak ini ayah punya buku cerita, adik ayah nanti yang mandiin adik ya. Ayahlah yang proaktif untuk mendekati anak. Anak itu gampang kok ya, gampang, terserah kita gitu. Kalau yang masih kecil-kecil itu kan memang benar-benar ibarat pohon yang masih tunas, yang masih benar-benar dini, itu terserah mau kita bentuk seperti apa, itu terserah kita. Atau kalau tanah itu masih tanah liat gitu ya, tanah liat itu kan mau kita apain, bentuknya seperti apa, itu terserah kita. Anak itu juga seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ini berkelanjutan, yang mungkin ayahnya merasa aku kok susah ya dekat dengan anak, tapi terus kemudian ini berkelanjutan, ini nanti kasihan ketika mereka sudah remaja, seakan ada gap di antara mereka gitu. Anak gak bisa akrab dengan ayahnya, ayahnya pun untuk bisa akrab dengan anak ini ada satu hambatan psikologis, sehingga kaku gitu ya, untuk meluk anak itu rasanya kok gak nyaman, karena memang tidak terbiasa. Nah makanya monggo ini disetting gitu ya, sehingga ayah ini memperhatikan anaknya, ada bonding hati antara ayah dengan anak, yang nanti efeknya yang diharapkan pola asuh pun ini ada komunikasi. Ayah menginginkan yang seperti apa, konsepnya seperti apa, ayah terlibat secara langsung, tidak hanya menyerahkan kepada bunda, karena kan namanya anak itu kan anak berdua ya bun ya, bukan kemudian ini anak kamu, ini anakku, bukan anak bersatu gitu. Iya, anak berdua ya ditanggung berdua, dididik berdua bersama-sama, tidak hanya terserah bunda, tidak hanya terserah ayah, tapi memang benar-benar bersama, yaitu ayah dan bundanya. Begitu Sri. Oke. Terima kasih Bunda Farida. Yang jelas dari bunda itu anak itu akan belajar kasih sayang, perhatian, menghormati. Kalau dari ayah, anak akan belajar kepemimpinan, tanggung jawab. Iya, masih ingat banget Bunda Farida ketika masih muda dulu ya, maksudnya masih mahasiswa dulu. Kalau dia pergi ke pantai atau kemana sama teman-teman itu biasanya kan ibu itulah bilang, kamu nggak boleh A, B, C, D, E, F, banyak banget. Ayah cuma bilang satu, kamu dijaga kelakuannya. Nah, kemana-mana itu yang diingat ya kata-katanya si ayah tadi. Bapaknya ya? Iya, wah dijaga kelakuannya, dijaga kayak gitu. Nah itu loh, jadi memang seorang ayah itu ya gimana ya, nggak bisa kok terus oh ini bunda nih, kelirannya bunda nih, nggak bisa, karena memang anak itu memang anak berdua gitu ya. Jadi anak akan malah belajar tanggung jawab kepemimpinan itu dari seorang ayah. Oke, materi yang sangat menyenangkan Bunda Farida hari ini.
kita bahas seminar pranikah juga loh. Iya, oh ini berarti ya. Oke, Bunda Farida terima kasih atas ilmunya hari ini. Sama-sama. Semoga berkah nantinya. Amin, amin, amin. Banyak yang mengamalkan, pahalanya mengalir ke Bunda. Amin, insyaallah kita Ya, semua. terima kasih Ayah Bunda yang saat ini sedang bergabung, sedang menyaksikan walaupun tidak secara langsung karena memang hari libur ya, hari libur nasional, tapi alhamdulillah sharing parenting tetap berjalan seperti biasanya. Nah, satu kalimat dari Miss Ria adalah setiap orang tua pasti melakukan kesalahan, tapi nggak apa-apa, salah bisa diperbaiki. Kalau gagal bisa coba lagi, tapi kalau kita sudah menyerah menjadi orang tua, ya sudah, itulah anak kita. Oke, sekian dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.